itu adalah, cara cara berpikir yang bisa diterapkan di segala aspek begitu ya, karena tidak hanya, memahami, menghafal, dan juga menganalisis begitu, tetapi sampai pada mengevaluasi, kemudian pada menciptakan juga, seperti itu ya Pak Rahmat? Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas penjelasannya. Kemudian di sini sudah mulai ramai nih, kolom chatnya di sini ada Bu Riza. Pembelajaran tingkat tinggi adalah proses belajar yang membentuk siswa untuk menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, atau HOTS. Kemudian menurut Pak Muryadi, pembelajaran tingkat analisis. Kemudian Bu Sylvia, pembelajaran tingkat tinggi adalah proses belajar siswa menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Wah, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru untuk, penjelasannya mengenai pembelajaran tingkat tinggi ya, Bapak dan Ibu guru. Oke, nah selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan kedua nih Bapak dan Ibu guru. Bagaimana pembelajaran tingkat tinggi yang sudah Bapak dan Ibu guru terapkan nih? Adakah dari Bapak dan Ibu guru yang ingin sharing terkait pertanyaan yang kedua ini? Terkait pembelajaran tingkat tinggi yang sudah pernah dilaksanakan nih oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang ingin sharing nih terkait dengan, penerapan pembelajaran tingkat tinggi yang sudah pernah diterapkan di sekolahnya Bapak dan Ibu guru? Atau mungkin sharing-sharing di kolom chat juga boleh sekali nih Bapak dan Ibu guru apabila Bapak dan Ibu guru tidak memungkinkan begitu ya untuk, on mic gitu. Oke, ditunggu ya Bapak dan Ibu guru untuk jawabannya di kolom chat terkait pelaksanaan, pembelajaran tingkat tinggi. Oke, dari Bu Resti. Penerapan konsep berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran sehingga lebih menarik dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan zaman. Oke, jadi, kalau Bu Resti lebih ke cara-cara yang menarik begitu ya Bu Resti ya? Kemudian untuk Bu Yandriza, memberikan permasalahan kontekstual yang mampu merangsang daya analisis siswa. Oh, berarti kalau untuk Bu Yandriza itu lebih ke studi kasus seperti itu ya Bu, yang lebih relate dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk, menurut Bu Alia, kalau memberikan soal non-rutin kontekstual yang membuat anak-anak menganalisis secara berkelompok. Nah, kurang lebih sama nih dengan Bu Riza ya, Bu Alia, dengan membuat soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kalau Bapak dan Ibu guru lain, adakah yang mau menambahkan terkait dengan penerapan pembelajaran tingkat tinggi yang sudah pernah Bapak dan Ibu guru terapkan nih di sekolah Bapak dan Juga yang Ibu? berkaitan dengan permasalahan tekstual yang Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang mau menambahkan lagi? Jadi kurang lebih sama ya Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan pembelajaran tingkat tinggi itu menggunakan studi kasus, kemudian meminta para siswa itu untuk menganalisis baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Oke, kemudian ada lagi nih, tambahan dari Bu Maria, memberikan pembelajaran yang mengaitkan dengan permasalahan kontekstual sesuai dengan materi. Oke, terima kasih, Bapak dan Ibu guru atas jawaban-jawabannya ya, untuk diskusi kita di awal-awal ini. Oke, nah selanjutnya ada lagi nih Bapak dan Ibu guru, pertanyaan, di awal gitu ya. Berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu nih, kira-kira tantangan atau kendala apa sih yang dihadapi saat menerapkan pembelajaran tingkat tinggi? Oke, mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang mau, mmm, sharing jawabannya secara langsung, boleh sekali untuk raise hand Bapak dan Ibu. Atau untuk, sharing jawabannya di kolom chat juga boleh sekali. Oke, kira-kira apa nih kendalanya Bapak dan Ibu guru atau tantangannya selama menerapkan pembelajaran tingkat tinggi? Oke. Oke, dari Bu Maria. Susah Mbak, anak kebanyakan diam, banyakan bingung, ujung-ujungnya nunggu jawaban guru. Oke, jadi siswanya tuh pasif ya Bu Maria ya, jadi agak susah nih untuk memantik para siswa,
melakukan pembelajaran tingkat tinggi gitu. Oke, di sini juga ada Pak Rahmat nih, sudah raise hand lagi. Dipersilakan Pak Rahmat. Mhm. Oke, terima kasih Mbak Fani. Saya mencoba mengkaitkan, pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Jadi di mapel saya, untuk ekonomi, pernah suatu materi, tepatnya di materi kegiatan ekonomi yang salah satunya distribusi, saya mencoba menerapkan, menyajikan studi kasus kepada siswa, di mana di daerah kami itu kan ada pasar tradisional yang menjajakan makanan-makanan khas, daerah gitu. Tapi ternyata di situ ada permasalahan di mana banyak sekali jajanan-jajanan yang tidak laku sampai sore gitu Mbak di pasar tersebut. Nah, dengan kasus ini saya mencoba menawarkan ke siswa bagaimana para siswa menganalisis hal tersebut gitu. Nah, menurut saya yang menjadi tantangan itu pertama siswa belum terbiasa untuk berpikir secara kritis kayak gitu. Jadi ketika kami menyodorkan sebuah studi kasus, mereka masih gagap gitu Mbak Fani. Nah, maka dari itu mungkin menjadi tantangan bagi kami ketika kami mencoba mengajak siswa untuk berpikir bersama secara mendalam, mereka masih cukup gagap. Sehingga nanti ketika sampai pada tahap batasan problem solving, mereka benar-benar masih ngeblank, belum bisa menelurkan atau mencoba memberikan solusi yang mungkin bisa solutif gitu Mbak Fani. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas sharing-sharing-nya. Wah, tadi ternyata Pak Rahmat itu sudah menerapkan pembelajaran tingkat tinggi yang mana tuh melihat pasar di sekitar atau di sekitar sekolahnya ya Pak, yang mana tuh nggak laku. Bagaimana nih cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Namun seringkali ada tantangannya, ternyata tantangannya siswa belum terbiasa untuk berpikir kritis, jadi kadang solusi-solusinya, kurang solutif begitu ya, Pak? Atau belum terbiasa, untuk memberikan solusi-solusi, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas, sharing-sharing-nya. Oke, nah di sini juga sudah ada Bu Reni nih, sudah raise hand. Dipersilakan Ibu. Selamat sore Mbak Fani. Sore Ibu. Selamat sore Bapak Ibu ITF. Sama sih yang mau saya bagikan tentang pembelajaran tingkat tinggi. Yang tantangan yang paling besar yang saya rasakan adalah kalau saya pembelajaran kimia paling saya mencoba menghadirkan kontekstualnya gitu ya Mbak. Nah, tantangan yang paling besarnya memang bagaimana cara kita memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik atau yang inquiry-nya itu memang agar supaya mereka terpancing. Karena kalau nggak terpancing jadinya konsep, pembelajaran tingkat tingginya jadi, kebanyakan diam gitu ya. Karena memang murid-murid, cenderung untuk tidak, berat untuk berpikir. Mungkin gitu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reni atas sharing-sharing pengalamannya. Jadi kalau untuk tantangannya, dari Bu Reni adalah malah mencari pertanyaan pemantik itu sendiri ya Bu, di awal diskusi ya Bu? Iya. Oke, terima kasih Bu Reni atas jawabannya. Nah, di sini juga banyak nih Bapak dan Ibu guru di kolom chat ya, dari Bu Nora. Kendalanya siswa tingkat kemampuannya rendah, soal kesulitan dalam memahami soal. Oke, kemudian dari Bu Riza. Siswa belum terbiasa dalam menganalisis permasalahan dan prasyarat yang dimiliki siswa sebagai pendukung pembelajaran kurang dikuasai siswa. Oke, kemudian juga di-retweet ya ibaratnya sama Bu Maria yang setuju nih dengan statement dari Bu Riza. Kemudian di sini juga ada dari Bu Sylvia, siswa agak susah memahami pertanyaan yang diberikan. Oke, jadi lebih ke pemahaman soal. Kemudian dari Pak Muryadi, kalau di sekolah kami kemampuan siswa yang terbatas. Oke, jadi lebih ke kemampuan siswanya. Kemudian kalau Pak Asra kesulitan karena kemampuan siswa yang berbeda-beda sehingga persepsinya juga berbeda-beda. Oke. Kemudian dari Bu Atskia nih lumayan panjang. Oke, ternyata menjawab, pertanyaan ini ya, proses pembelajaran melibatkan keterampilan HOT. Kemudian memberikan permasalahan kontekstual yang terkait dengan materi. Kendalanya adalah peserta didik masih belum terbiasa berpikir tingkat tinggi khususnya pada materi eksak. Oke, mantap sekali nih Bu Alia. Atskia, mohon maaf. Kemudian ada dari Pak Irwan. Pada saat memberikan tugas kelompok, misalnya tugas membuat suatu bidang, biasanya terkendala antar siswa yang mondok dengan tidak mondok. Oke, maksudnya di sini pesantrenkah Pak Irwan atau bagaimana Pak? Iya, Mbak. Itu Oh kan begitu. kita di bawah yayasan.
Oh, gitu. Jadi terkendalanya antara siswa yang mondok dengan yang tidak mondok ya, Pak, ketika diberikan tugas membuat suatu prakarya begitu ya, Pak? Iya, Mbak, ya. Kendalanya seperti Oke itu biasanya. oke. Terima kasih Pak Irwan atas sharing-sharing-nya. Kemudian di sini ada lagi nih dari, mmm, oke dari Bu Alia. Anak-anak biasanya tidak sabar dalam menganalisis. Mereka lebih suka cara mudah yaitu langsung bertanya kepada guru. Nah itu nge-cheat-nya begitu ya, Bu. Jadi cara, jalan pendeknya adalah tanya aja ke bu guru begitu ya, nggak mau menganalisis, berpikir sendiri begitu. Sepertinya relate sekali nih ya dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian dari Bu Yaya, anak-anak sering minta tambahan waktu kalau dikasih tugas untuk menganalisis fakta-fakta sosial. Oke, jadi lebih ke waktunya ya kalau Bu Yaya. Wah, mantap sekali nih ya Bapak dan Ibu guru untuk sharing-sharing-nya, baik itu yang tadi Bapak dan Ibu guru sudah, sharing secara langsung maupun di kolom chat, ternyata Bapak dan Ibu guru, sudah, berusaha begitu ya, melaksanakan pembelajaran tingkat tinggi, namun banyak sekali nih tantangan-tantangan, pada saat prakteknya begitu. Nah, kita akan membahas nih ya Bapak dan Ibu guru, dari awal hingga akhir, tapi saya yakin sekali nih Bapak dan Ibu guru di sini sudah paham sekali mengenai pembelajaran tingkat tinggi. Jadi nanti di sini saya akan lebih banyak bertanya nih kepada Bapak dan Ibu guru. Oke, kita langsung saja. Untuk, pembahasan yang pertama nih Bapak Ibu guru, mengenai pembelajaran tingkat tinggi. Jadi pembelajaran tingkat tinggi adalah proses belajar yang membentuk siswa untuk menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill yang biasa kita sebut dengan HOT. Nah, Bapak dan Ibu guru juga tadi sudah menjawab ya, jadi sudah tepat sekali nih definisi menurut Bapak dan Ibu guru terkait dengan pembelajaran tingkat tinggi. Nah, untuk agar kita bisa memahami pembelajaran tingkat tinggi lebih mendalam lagi nih Bapak dan Ibu guru, kita perlu menguasai yang namanya teori dasarnya nih Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru masih ingatkah terkait target kecakapan peserta didik abad ke-21? Adakah dari Bapak dan Ibu guru yang masih ingat terkait target kecakapan peserta didik abad ke-21? Boleh sekali untuk drop di kolom chat atau mungkin raise hand nih, boleh sekali nih Bapak dan Ibu guru. Target kecakapan peserta didik abad ke-21. Adakah yang masih ingat dari Bapak dan Ibu guru? Oke, atau terlupa nih Bapak dan Ibu guru? Oke, dari Bu Resti 6C, boleh dong Bu untuk sebutkan kiranya ada apa saja nih Bu? Baik, terima kasih Mbak Fani dan rekan-rekan guru semuanya. Maaf ya, saya off cam. Tidak Oh, apa-apa Bu. kalau untuk kemampuan, biasanya kan 6C, tapi kayaknya sekarang bisa juga menjadi 4C menjadi 6C, yaitu memunculkan karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bu Resti atas jawabannya ya, terkait dengan target kecakapan peserta didik abad ke-21. Oke, jadi benar sekali nih ya Bapak dan Ibu guru. Jadi, nah kompetensi yang melibatkan keterampilan HOTS meliputi berpikir kritis, kemudian kreatif dan juga inovasi, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, dan juga kepercayaan diri yang menjadi target karakter kecakapan peserta didik abad ke-21. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru sudah mencapai target ini, secara tidak langsung juga Bapak dan Ibu guru melatih keterampilan HOTS dari para siswa. Oke, nah selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya nih Bapak dan Ibu guru dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif yang berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir dan kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan juga penalaran. Nah, HOT sendiri adalah sebuah konsep reformasi pendidikan pada level kognitif menggunakan taksonomi Bloom. Nah, di minggu kemarin kita juga sudah sempat membahas ya, Bapak dan Ibu guru, terkait dengan taksonomi Bloom. Nah, Bapak dan Ibu guru masih ingatkah apa sih itu taksonomi Bloom? Boleh sekali dong Bapak dan Ibu guru untuk drop di kolom chat terkait dengan definisi taksonomi Bloom itu apa nih menurut Bapak dan Ibu guru? Atau seingatnya Bapak dan Ibu guru deh terkait dengan taksonomi Bloom itu apa? Boleh sekali untuk drop di kolom chat.
Atau mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang mau menjawab secara langsung juga boleh sekali nih Bapak dan Ibu guru untuk raise hand terlebih dahulu. Oke. Masih ditunggu Bapak dan Ibu untuk jawabannya. Taksonomi belum. Kita juga sudah sempat membahas ya Bapak dan Ibu guru taksonomi belum di webinar-webinar sebelumnya. Adakah dari Bapak dan Ibu guru yang masih ingat? Oke, ada dari Bu Yanriza. Jadi taksonomi Bloom adalah level berpikir siswa yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasikan. Oke, kemudian dari Pak Irwan juga pembelajaran yang menggunakan 6 tingkatan berpikir yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok tingkatan. Oke, yaitu HOTS dan LOTS, begitu ya Pak Irwan? Oke, dari Bapak Ibu guru lain, apakah setuju nih dengan definisi dari Bu Riza dan juga Pak Irwan bahwa taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan? Oke, dari Pak Muryadi setuju aja. Oke, sepakat. Oke, ada tambahan juga nih dari Bu Nur Alina. Struktur yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Oke, dari Pak Astra juga ada hierarki mengidentifikasi keterampilan siswa. Kemudian dari Bu Royati, level kognitif yang disusun secara hierarki. Oke, mantap nih Bapak dan Ibu guru atas penjelasan-penjelasannya mengenai taksonomi Bloom. Oke, jadi ada lagi nih tambahan dari Bu Nora. Struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Oke, Bapak dan Ibu guru, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas responnya di kolom chat, begitu ya. Jadi betul sekali untuk taksonomi Bloom sendiri itu adalah kerangka yang diciptakan oleh Benjamin Bloom untuk mengaplikasikan capaian atau tujuan pembelajaran. Namun seiring berkembangnya waktu nih Bapak dan Ibu guru, dari tujuan pembelajaran berubah menjadi tingkatan keterampilan berpikir yang mana dibagi menjadi 6 tahapan. Ada tahap remembering atau mengingat, kemudian understanding atau memahami, kemudian applying atau mengaplikasikan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, sampai pada menciptakan. Nah, Bapak dan Ibu guru, untuk keenam tingkatan ini dibagi lagi nih. Jadi betul sekali dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Irwan ya, dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan LOTS yang mana terdiri dari C1, C2, dan C3. Kemudian ada juga bagian HOT yang terdiri dari C4, C5, dan juga C6. Oke, kita akan bahas nih Bapak dan Ibu guru satu persatu ya, terkait dengan keterampilan berpikir ini. Nah, kita mulai dari C1 nih Bapak dan Ibu guru atau keterampilan yang LOTS atau low order thinking skill. C1 adalah mengingat. Oke, kita kembali dulu mengingat. Jadi mengenali atau mengingat suatu fakta atau konsep. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya nih Bapak dan Ibu guru sedang mengajarkan kepada para siswa terkait dengan materi diferensiasi sosial gitu. Nah, di tahap C1 di mana tahap mengingat biasanya ditandai dengan siswa itu mampu untuk menyebutkan definisi diferensiasi sosial menurut para ahli. Atau mungkin siswa itu mampu untuk menyebutkan ciri-ciri dari diferensiasi sosial. Begitu. Kemudian untuk C2, kita akan lanjut ke tingkat yang selanjutnya, yaitu C2, memahami. Di mana di sini siswa ditekankan untuk memahami materi berdasarkan makna mereka sendiri. Nah, biasanya untuk tahapan C2 ini ditandai dengan siswa mampu untuk mendefinisikan. Misalnya kalau tadi sedang membahas diferensiasi sosial ya, Bapak dan Ibu guru, maka siswa mampu mendefinisikan diferensiasi sosial dengan bahasa mereka sendiri dan juga mereka bisa memberikan contoh-contoh dari fenomena diferensiasi sosial, begitu.
Nah, setelah sudah pada tahap mengingat dan juga memahami, ada lagi nih Bapak dan Ibu guru C3, tingkatan yang lebih tinggi, yaitu mengaplikasikan. Jadi di sini menerapkan suatu prosedur untuk memecahkan masalah. Nah, kalau misalnya membahas tentang diferensiasi sosial ya Bapak dan Ibu guru, misal di lingkungan sekitar siswa mungkin melihat fenomena di mana ada, masyarakat dengan sikap etnosentrisme atau mereka itu menganggap sukunya itu lebih baik dibanding yang lain begitu. Terus, di sini siswa diminta untuk bagaimana nih cara mereka untuk memecahkan permasalahan tersebut, untuk menghargai perbedaan dan lain sebagainya begitu. Nah, setelah sudah kita membahas tentang LOTS nih, Bapak dan Ibu guru, kita membahas tentang HOTS, yang mana terdiri dari C4, C5, dan juga C6. Untuk C4-nya sendiri adalah menganalisis. Nah, di sini memecah informasi menjadi beberapa bagian dan juga mampu mengaitkan ke bagian-bagian tersebut ke dalam suatu kesatuan. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru bisa memberikan semacam studi kasus ya Bapak dan Ibu guru dan di mana mereka, diminta untuk menganalisis. Misalnya Bapak dan Ibu guru kalau misalnya membahas tentang diferensiasi sosial, Bapak dan Ibu guru bisa meminta para siswa itu untuk menganalisis kiranya perbedaan antara suku Jawa dengan suku Bali begitu misal. Jadi mereka diminta untuk menganalisis perbedaannya. Kemudian selanjutnya ada tahapan C5, yaitu tahapan mengevaluasi. Nah, untuk tahapan mengevaluasi sendiri, menilai value atau nilai suatu materi dan tujuan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru bisa memberikan studi kasus terkait dengan perbedaan budaya, misal dari upacara kematian dan lain sebagainya, begitu. Kemudian, tingkatan yang tertinggi nih Bapak dan Ibu guru, yaitu tingkatan menciptakan, di mana para siswa menyatukan atau menata ulang elemen yang ada untuk membentuk struktur yang baru. Nah, seperti tadi sudah dicontohkan ya oleh Pak Rahmat kurang lebih begitu ya. Jadi di mana siswa itu diminta untuk membuat solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu sudah pada di tahap menciptakan atau tahap HOTS, berpikir yang paling tinggi begitu ya Bapak dan Ibu guru. Oke Bapak dan Ibu guru, jadi itu dia terkait dengan keterampilan berpikir mulai dari yang LOTS atau low order thinking skill sampai yang HOTS nih Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita lanjut ke urgensi HOTS. Menurut Bapak dan Ibu guru, mengapa sih HOTS itu penting? Boleh dong Bapak dan Ibu guru untuk sharing-sharing nih di kolom chat, atau mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang mau sharing secara langsung nih terkait apa sih pentingnya HOTS ini begitu. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang mau sharing jawabannya secara langsung? Pentingnya HOTS atau high order thinking skill. Oke, ada dari Bu Nur Alina, sudah raise hand. Silakan Ibu. Baik, Bu Fani, terima kasih. Ini menurut pendapat saya ya, Bu, ini juga ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka saat ini yang saya pelajari. Katanya diharapkan kan siswa itu sebenarnya bukan saat kuliah, bukan saat sekolahnya sebenarnya yang diinginkan kan, tapi setelah lulus sekolah dia akan jadi apa? Akan jadi apa khususnya untuk negara Indonesia seperti itu. Jadi menurut saya pembelajaran HOTS ini sangat penting sekali dilaksanakan di sekolah supaya menyiapkan peserta didik itu sebagai calon generasi muda bisa punya pandangan bagaimana mereka bisa memimpin masa depan ke depannya seperti apa, seperti itu. Jadi HOTS ini kan nanti kita pembelajaran itu selalu mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu yang ada di lingkungan, isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan yang saat ini sedang terjadi, seperti itu, Bu Fani. Oke, wah mantap luar biasa sekali nih ya Bapak dan Ibu guru, Bu Nur Alina nih atas penjelasannya mengenai urgensi HOTS. Jadi bagaimana nih mempersiapkan peserta didik untuk jadi apa nih setelah sekolah ke depannya begitu dan juga memimpin bangsa ini kemungkinan seperti itu. Oke, wah ramai nih ya yang sudah raise hand. Terima kasih Bu Nur Alina atas jawabannya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Bu Resti. Dipersilakan Ibu.
Ya, baik. Terima kasih, Mbak Fani. Jadi, urgensi dari HOT ini kalau menurut saya yang pertama, dengan menerapkan berpikir kritis, kita bisa membantu siswa untuk menjadi siswa yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, kenapa? Karena dia berpikir secara rasional untuk menganalisa kasus-kasus ataupun peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, untuk membentuk karakter diri dari siswa itu sendiri. Kenapa? Karena berpikir kritis ini, siswa juga menyelesaikan masalahnya, kemudian, dia bisa bekerja dengan kelompoknya, dia bisa menjadi leader bagi teman-temannya, ya yang pada akhirnya meningkatkan kekuatan dirinya. Kemudian yang ketiga kalau menurut saya, yaitu meningkatkan kreativitas dari siswa itu sendiri. Jadi dengan berpikir kritis, siswa itu akan menggali informasi, ya, menimbulkan ide-ide, sehingga dia aktif dalam pembelajaran dan kreatif. Demikian Mbak Fani. Oke, wah terima kasih banyak Bu Resti atas jawabannya. Jadi, menurut Bu Resti, ternyata urgensi HOT itu memang harus segera dilaksanakan begitu ya, karena, yang pertama membentuk karakter siswa, kemudian melatih siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan karakter siswa, begitu ya Bu Resti ya? Oke, terima kasih banyak Bu Resti atas jawabannya. Kemudian selanjutnya ada dari Bu Nora nih. Saya berikan kesempatan untuk Bu Nora, dipersilakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Nur Alina, dengan Ibu Resti. Betapa pentingnya kita untuk melakukan pemberian pembelajaran secara HOT itu kepada anak. Karena di situ dengan adanya pembelajaran HOT itu akan mengurangi ketergantungan anak dalam menghafal pembelajaran, dalam menghafal gitu kan. Kemudian bisa seperti yang tadi itu melatih pemikiran anak beserta penalarannya. Dan betul sekali menurut Bu Nur Alina, karena saya sendiri itu di SMK ya Mbak Fani, yaitu mungkin kedepannya mereka kebanyakan itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi mereka di sana kebanyakan bekerja langsung gitu. Jadi dengan pembelajaran HOT itu membantu mereka untuk memahami bagaimana diri mereka sendiri. Juga di sana bagaimana mereka memandang ke depannya begitu kan, dan bagaimana berhubungan dengan orang-orang sekelilingnya begitu. Oke, terima kasih Mbak Oke, Fani. wah terima kasih banyak Bu Nora juga atas jawabannya. Kurang lebih setuju ya dengan pernyataan dari Ya. Bu Nur Alina, kemudian dari Bu Resti juga, apalagi relate lagi nih dengan Bu Nora yang mengajar di SMK yang kebanyakan juga orientasinya adalah langsung bekerja begitu ya Bu Nora ya. Oke, terima kasih Bu Nora atas jawabannya. Oke, Sama-sama. nah selanjutnya di sini ada Bu Yaya nih, dipersilakan Ibu. Baik Mbak Fani, terima kasih. Terkait apa sih urgensinya HOTS ini dalam dunia pendidikan saat ini, eh, di samping beberapa hal yang tadi disampaikan sama ibu-ibu yang barusan, maaf mungkin saya agak lupa namanya Bu Nora dan yang lainnya gitu ya. Em, Oke, Bu Yaya, di situ saya melihat bahwa pendidikan anak itu menjadi lebih mandiri ya. Mungkin mahasiswa itu ketergantungan terhadap apapun yang dikasih sama gurunya tidak mentok, di situ dia harus menghafal. Kemudian di sini mampu melatih juga daya analitis anak itu, biar dia menjadikannya itu menjadi lebih kritis lagi. Kemudian di samping yang kreativitas, di sini saya juga bisa menyimpulkan dari beberapa kali saya ngasih anak-anak tugas kayak menganalisis dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Di situ dia mampu menjadikan anak itu menjadi lebih komunikatif dan solutif di situ. Karena sebelumnya kalau kita hanya mengasih dia tugas hal-hal yang biasa, menganalisis di dalam kelas itu, mereka itu agak takut untuk berbicara. Di sini komunikasinya itu akan menjadi lebih terbuka lagi dengan guru-gurunya. Itu sih yang saya lihat pentingnya pembelajaran dari HOT ini. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama Bu Yaya. Terima kasih juga Bu Yaya atas jawabannya yang sudah, mendukung dan juga melengkapi ya dari, jawaban Bapak Ibu guru yang sebelumnya begitu. Kemudian di sini juga di kolom chat juga sudah ada dari Pak Rahmat, membentuk atau melatih siswa menjadi pribadi yang solutif.
Kemudian dari Bu Elsie, pentingnya HOTS menurut saya adalah untuk melatih siswa berpikir kritis dan juga memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke, kalau dari Pak Muryadi, mengembangkan pola pikir siswa menjadi lebih kritis. Oke, kemudian juga ada nih dari Bu Alia, mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan yang ada, menilai permasalahan secara objektif, dan menciptakan sesuatu yang baru atau inovatif. Dan tentunya akan bermanfaat untuk kehidupannya di masa depan. Selain itu, zaman juga semakin maju. Jadi, akan sangat memprihatinkan sekali bagi anak-anak apabila tidak memiliki keterampilan tersebut. Oke, mantap sekali nih, kurang lebih jawabannya sudah disebutkan semua ya oleh Bapak dan Ibu guru ya. Kita langsung buka saja nih Bapak dan Ibu guru. Jadi betul sekali nih Bapak dan Ibu guru, di mana siswa itu akan, memahami suatu materi jadi lebih luas dan mendalam. Karena mereka tidak hanya menerima, menghafal, dan memahami, tetapi memprosesnya lebih lanjut nih ya Bapak dan Ibu guru. Yaitu, mereka ya harus menganalisis, mengevaluasi, sampai menciptakan solusi-solusi atau, berinovasi begitu. Kemudian, nah materi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bertahan secara jangka panjang. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu guru juga sering ucapkan ya, yang mana kontekstual nih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi akan lebih relate dan juga akan lebih ingat nih, para siswanya secara jangka panjang. Terus yang ketiga, memperkaya kesenangan dan juga pengalaman hidup siswa. Karena, mereka apabila langsung praktek begitu ya Bapak Guru dan juga melihat langsung nih fenomena di sekitarnya, maka kan, memperkaya kesenangan dan juga pengalaman hidup mereka. Dan, yang keempat, kemampuan berpikir tingkat tinggi juga sangat diminati nih oleh para pemberi kerja. Karena mereka terbiasa untuk berpikir kritis, jadi bisa memberikan solusi-solusi, yang baik begitu ya bagi perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada nih Bapak dan Ibu guru, yaitu kemampuan berpikir kritis, menalar, dan juga memecahkan masalah pada siswa juga akan meningkat. Kemudian juga seperti yang kita ketahui ya Bapak dan Ibu guru bahwa pada asesmen nasional atau mungkin ujian masuk ke perguruan tinggi sekarang sudah menggunakan soal-soal yang HOTS nih Bapak dan Ibu. Jadi, mengapa segera perlu dilaksanakan pembelajaran tingkat tinggi? Karena untuk membiasakan mereka, mengerjakan soal-soal tingkat tinggi juga yang nantinya juga akan, membawakan mereka, di dunia kerja maupun ketika lanjut ke perguruan tinggi. Oke, mantap sekali nih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas, respon-responnya ya di kolom chat dan juga tadi seru sekali untuk berdiskusi secara langsung. Oke, kita lanjut saja nih Bapak dan Ibu guru. Namun sebelum lanjut nih, apakah ada pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu guru? Terkait dengan pembelajaran tingkat tinggi, kemudian urgensi dari HOTS, atau mungkin bisa langsung lanjut saja nih. Dari Bapak dan Ibu guru bagaimana? Oke, dari Bu Riza lanjut, dari Bu Nur Alina juga aman. Oke, dari Pak Rahmat juga lanjut, Bu Alia lanjut, oke, Pak Asra lanjut, Bu Sylvia dan Pak Adi juga lanjut. Oke, kita akan lanjut ya Bapak dan Ibu guru ya. Nah, bagaimana sih cara menyusun pertanyaan yang hot? Nah, sebelum itu, oke, ternyata ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu guru. Kalau bagi kita, para guru, apakah ada keuntungan yang spesifik terkait dengan pertanyaan hot ini? Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang bisa membantu menjawab terkait dengan, pertanyaan dari Pak Muryadi, apa nih keuntungan, untuk gurunya sendiri ketika melaksanakan pembelajaran tingkat tinggi atau hot? Mungkin dari Bapak dan Ibu guru yang sudah menerapkan, boleh sekali untuk sharing-sharing nih dan menjawab pertanyaan dari Pak Muryadi. Oke, adakah mungkin tadi urgensinya lebih kepada siswanya ya, yang mana siswa jadi lebih berpikir kritis, kemudian juga, menghadapi ujian-ujian begitu. Oke, kiranya ada nggak nih keuntungan yang spesifik bagi para guru untuk pembelajaran yang, tingkat tinggi? Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang bisa membantu menjawab? Oke. Oke, dari Bu Nur Alina, dipersilakan Ibu.
Kalau keuntungan secara spesifiknya mungkin menurut saya seperti yang dikatakan oleh guru-guru yang lain tadi juga, di mana harapannya siswa itu tidak lagi ketergantungan sama gurunya. Jadi mereka lebih mandiri dan guru di kelas itu tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Di mana kalau ada permasalahan ini harus gurunya dulu yang masih tahu, harus gurunya dulu yang menjelaskan. Nah, itu kan sebenarnya menjadi keuntungan sendiri buat kitanya sebagai guru. Kita tidak energi kita tidak terlalu banyak terkuras untuk menjelaskan hal-hal rinci kepada siswa, dan siswa bisa mencari sendiri. Mungkin kita lebih sibuknya itu sebelum pembelajaran karena harus menyiapkan model, strategi yang tepat supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan efektif, seperti itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Alina. Jadi kalau menurut Bu Nur Alina, dengan pembelajaran tingkat tinggi itu memberikan keuntungan kepada guru itu di mana mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru gitu ya Bu. Jadi mereka akan lebih jauh mandiri nih. Namun yang lebih sibuknya adalah mempersiapkan untuk pembelajaran atau model pembelajarannya. Oke. Oke, dari Bu Nora juga setuju nih. Dari Bapak dan Ibu guru lain mungkin ada yang mau menambahkan? Atau setuju juga dengan Bu Nora? Atau setuju dengan Bu aduh saya tidak fokus. Oke, ada lagi nih tambahan. Oke, setuju. Dari Bu Alia. Oh iya, setuju dengan Bu Nur Alina? Oke, Bapak dan Ibu guru. Jadi saya juga setuju nih dengan pendapat dari Bu Nur Alina yang mana mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru begitu. Kemudian juga keuntungan atau urgensi lain ketika menerapkan HOTS ini tidak hanya siswa yang akan menerapkan metode HOTS, tetapi Bapak dan Ibu guru juga bisa menerapkan metode HOTS ini untuk menganalisis dan juga mengevaluasi serta menciptakan sesuatu yang baru. Jadi tidak hanya siswa saja nih Bapak dan Ibu guru yang bisa menerapkan HOTS, tapi Bapak dan Ibu guru pun juga bisa menerapkan analisis, kemudian evaluasi sampai kepada menciptakan mungkin untuk model pembelajarannya begitu dan lain sebagainya. Oke, Pak Muryadi, apakah sudah puas dengan jawabannya, Bapak Muryadi? Oke, Pak Muryadi, apakah masih ada pada Zoom meeting ini? Oke. Oke. Dari Pak Muryadi, makasih, karena kami belum kumer. Oke. Oke, sama-sama Pak Muryadi, dan terima kasih banyak juga kepada Bu Nur Alina dan juga Bu Nora ya, yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Pak Muryadi. Oke, nah Bapak dan Ibu, kita lanjut nih ya Bapak dan Ibu guru untuk membahas tentang pertanyaan HOTS, bagaimana cara membentuk pertanyaan HOTS. Namun sebelum itu, saya punya beberapa soal nih Bapak dan Ibu guru, dan saya minta di sini Bapak dan Ibu guru untuk kita yuk sama-sama menganalisis. Kiranya soal ini termasuk soal LOTS atau soal HOTS. Oke, saya bantu bacakan ya Bapak dan Ibu guru untuk soal yang pertama. Jika Rani mempunyai 3 kue, lalu Mira memberikan 2 kue tambahan, maka total kue yang dimiliki Rani adalah, nah yuk Bapak dan Ibu guru, kita jawab di kolom chat, soal LOTS atau soal HOTS nih untuk soal yang pertama ini. Oke, dari Bu Elsie, LOTS. Oke, dari Bu Alia juga LOTS. Dari Pak Rahmat juga LOTS. Oke, dari Bu Nora juga LOTS. Oke, masih. Oke, dari Bu Nur Alina LOTS C3. Oke, dari Bu Sylvia juga LOTS. Oke, masih satu suara nih Bapak dan Ibu guru LOTS. Adakah dari Bapak dan Ibu guru yang menjawab HOTS begitu kiranya? Oke, satu suara ya Bapak dan Ibu guru untuk soal yang pertama. Menurut Bapak dan Ibu guru, ini adalah soal LOTS. Kita buka saja jawabannya. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini
adalah soal lot. Betul sekali ini Bapak dan Ibu guru. Untuk soal yang pertama betul semua ya Bapak dan Ibu guru. Kita lanjut ke soal yang kedua nih Bapak dan Ibu guru. Saya bantu bacakan. Mira mendapat satu buah kotak makan berisi 4 potong kue oleh Rani yang hari ini sedang berulang tahun. Kemudian, Mira juga mendapat satu buah kotak makan lainnya dari Randy yang ternyata tidak terlalu menyukai kue. Mira pun menerimanya dengan senang hati. Nah, saat Mira ingin pulang, Ibu Rani memberinya satu buah kotak makan tambahan karena tahu Mira sangat menyukai kue. Mira pun kembali ke rumah dengan hati yang gembira. Nah, berapakah total potongan kue yang dimiliki Mira? Menurut Bapak dan Ibu guru, ini soal lots atau soal hots nih? Boleh sekalian untuk bisa dijawab di kolom chat Bapak dan Ibu guru. Dari Bu Elsie lots, tapi dari Bu Alia hots. Dari Bu Nora juga hots, dari Pak Adi juga hots. Oke, ada 2 jawaban nih ya Bapak dan Ibu guru ya. Ada hot dan juga soal lots gitu ya. Dari Pak Muryadi lots tapi panjang. Oke, dari Bu Maria juga lot. Oke, dari Bu Sylvia juga hots ternyata beda. Oke, jadi ada perbedaan pendapat nih ya Bapak Ibu guru untuk soal yang kedua ini, lots dan hot. Oke, kita langsung buka saja nih ya Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi soal ini adalah soal hot, tapi untuk jenjang kelas yang rendah ya Bapak dan Ibu guru ya. Karena kemungkinan soal-soal ini akan diberikan di jenjang SD ya Bapak dan Ibu guru. Nah, tapi termasuk ke soal HOTS karena di mana siswa ketika menjawab pertanyaan ini perlu menganalisis kotak kue bahwa satu kotak itu berisi 4 begitu. Jadi kalau misalnya langsung begitu dikiranya 4 ditambah 1 dari Randy dan 1 ditambah dari Ibu Rani. Oke, jadi kalau misalnya ini termasuk HOTS karena perlu menganalisis bahwa satu kotak makan berisi 4 potong kue. Oke. Kemudian dari Bu Maria, karena saya ngajar SMK jadi itu masih lots. Oke. Oke, betul ya, Bu. Di sini, Bapak dan Ibu guru mengajar SMA dan SMK, jadi termasuknya lots gitu. Oke, kita lanjut nih Bapak dan Ibu guru. Untuk soal yang selanjutnya, di sini ada poin-poin. Yang pertama, banyak sekali penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, barang yang diperdagangkan homogen dan tidak dapat dibedakan. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Kemudian yang keempat, barang yang diperdagangkan berbeda corak. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri persaingan pasar persaingan sempurna adalah, nah, menurut Bapak dan Ibu guru, ini soal lots atau soal hots nih, Bapak dan Ibu guru. Oke, dari Pak Adi, ini soal hots. Oke, dari Bu Elsie lots. Dari Pak Rahmat lots. Dari Pak Rahmat hots. Oke. Dari Bu Novi lots. Nur Alina lot. Oke, Bu Tri Hairani juga lot. Bu Yandriza lot. Oke, Pak Muryadi lot. Oke. Oke, ternyata Bapak dan Ibu guru jenjang apa dulu nih, Mbak? Biasanya untuk soal pasar persaingan sempurna itu di SMA ya, Bapak dan Ibu ya? Oke, tapi di sini ada perbedaan pendapat nih, ada lots dan juga hot. Oke. Oke, berarti lot. Oke, kita buka saja ya Bapak dan Ibu guru untuk jawabannya. Nah, jawaban yang tepat adalah soal lots nih Bapak dan Ibu guru. Karena untuk menjawab soal ini nih, siswa hanya menggunakan keterampilan mengingatnya saja nih, kira-kira ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu yang mana gitu. Jadi ini adalah tahap C1 mengingat dan masuk ke pada tahapan lot. Oke, Bapak dan Ibu guru. Kemudian di sini saya punya soal selanjutnya nih Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak dan Ibu guru bisa membacanya di layar ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru bisa mengidentifikasi atau menganalisis kira-kira ini lots atau hot. Jadi kita harus tahu dulu ini versi soal untuk jenjang apa. Iya Bu, betul sekali. Kadang yang dianggap mudah begitu ya, terlalu mudah gitu. Susah di SD tetapi gampang nih di SMA begitu. Jadi perlu tahu juga sih soalnya itu ditujukan kepada siswa SD, SMP, atau SMA begitu. Tapi kalau ini soal ditujukan ke siswa SMA nih Bapak dan Ibu.
Kira-kira soal HOTS atau soal LOTS nih, terkait dengan Bunaya dan juga pasar pramuka. Oke, dari Bu Alia HOTS. Oke, dari Pak Muryadi LOTS. Oke, dari Bu Nur Alina HOTS menganalisis atau C4. Dari Pak Adi, oke Pak Adi HOTS, Pak Rahmat LOTS. Kemudian Bu Novi HOTS. Dari Bu Nora HOTS. Oke, jadi ternyata ada perbedaan pendapat nih ya untuk soal yang ini. Kita langsung buka saja nih jawabannya. Oke. Hot. Oke, kita buka ya Bapak dan Ibu guru ya untuk jawabannya ya. Oke, kebanyakan menjawab hot sih, namun juga ada nih yang menjawab lot. Kita buka saja untuk jawabannya adalah soal HOTS nih Bapak dan Ibu guru. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, siswa itu perlu untuk mengevaluasi, menilai, kira-kira dari soal ceritanya itu pasar yang dimaksud itu pasar apa begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi, di sini menggunakan keterampilan C5 atau mengevaluasi. Oke, nah selanjutnya masih ada soal nih Bapak dan Ibu guru. Bisa dibaca Bapak dan Ibu guru dan bisa ditentukan nih kira-kira jawaban yang tepat adalah HOTS atau LOTS nih soalnya. Oke. Oke, jenjang apa? Terkait dengan permintaan dan juga penawaran ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa di SMA ya, Bapak dan Ibu. Oke, dari Pak Adi hot, Bu Yandriza juga hot, Bu Nora juga hot, Bu Nur Alina hot. Oke, masih satu suara nih ya, Bapak dan Ibu guru ya. Hot. Oke. Nah, masih satu suara nih, Bapak dan Ibu guru di hot. Nah, karena Bapak dan Ibu guru masih satu suara nih ya di HOTS, kira-kira nih di tahapan C berapa nih menurut Bapak dan Ibu guru? C4, C5, atau mungkin C6 begitu? Untuk soal Bu Rina, yang ternyata memutuskan untuk membelinya jadi 2 bungkus roti dan 1 botol selai saja nih. Oke, beragam nih, ada yang C6, kemudian ada C5, dan ada yang C4 juga nih Bapak dan Ibu guru. Oke, kita langsung buka saja nih ya Bapak dan Ibu guru. Wah, galau nih Bu Alia sampai menentukan C mana nih ya Bu Alia. Oke, jadi tepat sekali nih jawabannya Bapak dan Ibu guru, termasuk soal HOTS dan masuk kepada tahapan C4 karena di sini menganalisis ya Bapak dan Ibu guru. Oke, jadi yang tepat adalah tahap C4 dan juga HOTS. Mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini saya punya soal yang terakhir nih Bapak dan Ibu guru. Boleh dibaca Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru tentukan kira-kira LOTS atau HOTS, kemudian C1, C2, C3, atau C4, atau bahkan C5, atau bahkan C6 nih menurut Bapak Ibu guru. Dari soal barang A dan juga barang B. Oke. Dari Pak Muryadi, HOTS C4. Dari Bapak dan Ibu guru yang lain? Oke, HOTS juga C4. Oke, HOTS juga C4. Wah, Bapak dan Ibu guru satu suara ya ternyata di sini ya. Untuk soal ini adalah HOTS C4 dan juga ada HOTS C5. Adakah Bapak dan Ibu guru yang menjawab berbeda gitu? Oke, HOTS. HOTS C5. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain? Apakah HOTS atau LOTS? Oke. HOTS sepertinya. Oke, Bu Nur Alina ada tanda tanyanya nih. Kira-kiranya tuh sepertinya masih ragu begitu ya, Bu? Oke, HOTS C5 dan mengevaluasi. Oke, kita buka saja ya Bapak dan Ibu guru untuk jawabannya.
Oke, ternyata untuk soal ini adalah masuk ke soal LOTS nih, Bapak dan Ibu guru. Karena memang ada teorinya ya, Bapak dan Ibu guru, ketika permintaan naik, maka penawarannya seperti apa begitu. Jadi hanya mengandalkan kemampuan mengingatnya saja nih, Bapak dan Ibu guru. Atau tahap C1. Oke, waduh. Oke, Bapak dan Ibu guru, terima kasih banyak nih atas, keaktifannya di kolom chat nih ya. Rasanya seru sekali nih melihat Bapak dan Ibu guru terdapat perbedaan pendapat dan kita sama-sama di sini, belajar sama-sama ya Bapak Ibu guru, dan secara nggak langsung juga kita sudah menerapkan HOTS nih ya Bapak Ibu guru. Kita menganalisis sama-sama gitu ya, menentukan mana yang termasuk LOTS dan juga mana yang termasuk HOTS. Oke, seru ya Bu Naralina ya. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Sudah cukup Bapak dan Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan latihan soal juga, di terakhir tuh akan ada lagi untuk latihan soalnya. Nah, karena kita tadi sudah membahas nih ya, Bapak dan Ibu guru terkait soal HOTS dan juga soal LOTS, berdasarkan perbedaan di atas, menurut Bapak dan Ibu, apa sih karakteristik dari soal HOTS yang terlihat sekali nih, kayak kiranya soal HOTS ternyata seperti ini gitu. Menurut Bapak dan Ibu guru apa nih yang termasuk karakteristik soal HOTS yang sudah, ditampilkan di layar? Oke, ada dari Bu Elsi. Dipersilakan Bu Elsi. Baik, terima kasih Mbak Fani untuk waktunya. Kalau menurut saya, berdasarkan soal-soal yang sudah ditampilkan tadi, maka karakteristik soal HOT ini adalah soal yang membutuhkan analisis, kemudian juga ada evaluasi. Jadi kalau dari taksonomi Bloom itu, dia menggunakan tahapan C4 sampai C6 begitu. Terus bukan berarti soal HOT itu soal yang panjang-panjang, tidak seperti itu, tapi bisa saja soalnya seperti soal yang terakhir tadi itu, soal yang sebelumnya itu kan tidak terlalu panjang, tapi sebenarnya dia hot gitu. Jadi memang yang diperhatikan di situ itu adalah KKU-nya, kata kerja operasionalnya, begitu menurut saya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih juga Bu Elsi atas, jawabannya gitu ya. Kalau menurut Bu Elsi tadi nggak mesti soal HOTS itu panjang-panjang gitu ya, Bu Elsi. Oke, terima kasih Bu Elsi. Kemudian di sini sudah ada lagi nih Bapak dan Ibu. Ada jawaban dari Bu Nur Alina. Untuk karakteristik soal HOTS adalah transfer konsep ke konsep lain gitu. Kemudian dari Bu Yandriza, membuat siswa berpikir karena menghubungkan antar konsep. Oke. Kemudian dari Pak Muryadi, ada premisnya. Oke, dari Pak Rahmat, HOTS, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Oke, kemudian dari Bu Alia, soal HOTS kontekstual dan menyeluruh berpikir, tidak serta-merta langsung dijawab, kemudian tidak hanya menggunakan satu konsep saja, tetapi harus menggunakan beragam konsep. Oke, kemudian juga dari Pak Asra, adanya keterkaitan konsep-konsep tertentu dengan yang lainnya, atau satu informasi ke informasi lainnya. Oke, dari Pak Adi juga menggunakan kata operasional C4 dan C6. Oke, kemudian dari Putri Hairani, menelaah ide dan informasi secara kritis. Wah, mantap sekali nih ya Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak mesti nih soal LOTS itu soal yang pendek dan soal HOTS itu soal yang panjang. Melainkan soal HOTS itu lebih kontekstual, kemudian lebih berhubungan satu sama lain, antara satu konsep dengan konsep lain, menggunakan kata kerja operasional, C4 dan C6, dan lain sebagainya. Dan tidak bisa langsung dijawab gitu ya, melainkan harus diproses terlebih dahulu nih untuk soal-soalnya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas jawabannya. Nih ya Bapak dan Ibu guru. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara soal LOTS dan juga soal HOTS kalau misalnya bukan yang panjang-panjang begitu? Oke, dari menurut Bapak dan Ibu guru, perbedaannya apa nih soal LOTS dan juga soal HOTS? Oke, Pak Muryadi, dipersilakan Pak sholat terlebih dahulu. Oke, menurut Bapak dan Ibu guru yang lain, perbedaan antara soal HOTS dan juga soal LOTS, apa nih kiranya?
Oke, adakah dari beberapa Ibu guru yang mau menjawab pertanyaan yang kedua ini? Mungkin juga tadi juga sempat terjawab juga sih ya Bapak dan Ibu guru pada pertanyaan sebelumnya. Yang mana soal HOT ini ya perlu berpikir terlebih dahulu gitu. Perlu untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi, atau bahkan menciptakan gitu ya Bapak dan Ibu guru. Dan tidak serta-merta bisa langsung dijawab karena perlu untuk diproses terlebih dahulu. Oke, Bapak dan Ibu guru. Kita lanjut ya, Bapak dan Ibu guru. Oke, ada nih jawaban dari Bu Nur Alina ternyata, tadi sedang mengetik ya, Bapak dan Ibu ya. Kita kembali dulu. Nah, menurut Bu Nur Alina, pada soal-soal lot siswa hanya akan berhasil mengingat dan memahami suatu materi saja. Oke. Sedangkan pada soal HOTS meminta siswa untuk mampu memahami konsep secara lebih jauh karena ada proses analisis, evaluasi di dalamnya. Oke, mantap sekali nih Bu Nuralina. Kemudian Bu Royati, HOTS lebih sederhana, HOTS tingkat kompleksitas yang tinggi. Oke. Kemudian Bu Alia, soal LOTS tinggal dibaca, dilihat, dipahami, diingat, atau masuk rumus. Kalau soal HOTS tidak bisa seperti itu, perlu overthinking dulu. Nah, ini perlu dilatih juga ya, Bu Alia. Biasanya kalau malam-malam tuh suka overthinking, ternyata itu adalah, satu cara untuk melatih berpikir HOT gitu ya, Bu Alia. Oke, kemudian dari Pak Asra, mohon maaf. LOTS menerapkan hanya satu konsep atau langkah, sedangkan HOTS adanya keterkaitan dengan konsep satu dengan konsep yang lain. Kemudian, menurut Bu Tri Hairani, LOTS siswa cukup mengingat dan memahami secara sederhana, tetapi HOTS siswa butuh analisis dan evaluasi yang kritis. Wah, tepat-tepat sekali nih jawaban dari Bapak dan Ibu guru. Oke, tambahan juga dari Pak Rahmat. Oke, dari Pak Rahmat. Mana nih? Oke, LOTS menghafal, HOTS menganalisis. Kemudian dari Bu Nora, soal HOTS mengingat dan memahami, sedangkan mungkin soal LOTS mengingat dan memahami, sedangkan soal HOTS anak diminta untuk analisis dan juga mengevaluasi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu guru atas keaktifannya ya di kolom chat dan menjawab pertanyaan diskusi di awal ini. Oke, Bapak dan Ibu guru. Nah, kemudian kita akan sama-sama nih ya Bapak Ibu guru, karena kita di minggu kemarin sudah kita sama-sama belajar bersama membuat soal HOT. Jadi di sini ada cara membuat soal HOT dan nanti saya minta Bapak dan Ibu guru untuk drop pertanyaan Bapak dan Ibu guru terkait dengan HOT C4 ini di kolom chat ya Bapak dan Ibu guru. Boleh sekali apabila itu pertanyaannya sudah dikirimkan di misi pembelajaran atau mungkin soal yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp atau mungkin Bapak dan Ibu guru membuat soal yang baru. Oke, kita mulai dengan cara membuat soal pada tingkat keempat atau analisis. Nah, biasanya pada tingkat keempat ini berfokus pada pertanyaan atau ide utama, yang mana menonjolkan poin penting dari suatu pertanyaan. Nah, di sini ada format atau contoh nih yang bisa Bapak dan Ibu guru gunakan, yaitu yang pertama, seperti apa yang Anda bisa simpulkan dari teks di atas, atau mungkin apa hubungan antara jumlah permintaan dan harga barang, atau yang ketiga, jelaskan perbedaan yang Anda temukan dari kedua contoh kasus di atas. Nah, yuk sama-sama kita, Bapak dan Ibu guru, kita membuat soal C4. Boleh sekali nih, Bapak dan Ibu guru drop pertanyaannya di kolom chat. Oke, membuat soal HOT nih, kita juga sudah melakukannya ya Bapak dan Ibu guru di minggu kemarin nih, di grup WhatsApp kita sama-sama. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu guru untuk memindahkannya nih di kolom chat. Oke, soal HOT C4 atau menganalisis. Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan format dan contoh ini juga ya. Oke, belum ada jawaban nih dari Bapak dan Ibu guru, mungkin masih sibuk mengetik-ngetik gitu ya. Ditunggu Bapak dan Ibu guru untuk pertanyaan-pertanyaan atau soalnya. Oke, nah Bu Yandriza karena mengajar matematika ya Bu? Oke, kalau Bu Yandriza itu tentukan nilai A jika 3x pangkat 3 dan
lain sebagainya. Oke, lebih ke matematika nih ya, Bu, rumus-rumus dan mempunyai sisa 6 begitu. Jadi mereka diminta untuk menganalisis rumus nih dari Bu Yanriza. Kemudian, Bu Nur Rahmah, pada kasus kecanduan game dan kecanduan narkoba, sebutkan 2 persamaan dan perbedaannya. Oke, mantap nih. Bu Nur Rahmah, jadi menganalisis terkait dengan kasus kecanduan game dan juga kecanduan narkoba. Coba kita masih tunggu nih soal-soal atau pertanyaan hot tingkat C4 dari Bapak dan Ibu guru yang lain. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang mau menambahkan? Oke, ada nih dari Pak Rahmat. Studi kasus. Berdasarkan studi kasus di atas, faktor apa saja yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan jumlah penjualan produk A? Oke, jadi menganalisis dari studi kasus. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, dari Bu Elsie. Karena sama nih ya, Bu Elsie mengajar matematika seperti Bu Yanriza, pada percobaan melempar 2 dadu, peluang munculnya mata dadu berjumlah bilangan prima adalah. Oke. Dari Bapak dan Ibu guru lain ada yang mau menambahkan terkait dengan soal hot C4 ini? Oke, mantap-mantap sekali nih ya Bapak dan Ibu guru dalam membuat soalnya. Wah, panjang nih. Dari Bu Nur Alina, PLTA menggunakan air sebagai sumber energi dengan cara menampung air pada kanal-kanal kecil yang di dalamnya terdapat turbin. Saat air mengalir, turbin akan berputar dan generator bergerak sehingga menghasilkan energi listrik. Analisislah perubahan energi pada PLTA tersebut. Jadi meminta untuk menganalisis perubahan energi. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak nih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengirimkan soal-soal hot analisisnya ya di kolom chat dan kita juga bisa belajar bersama-sama nih Bapak dan Ibu guru. Oke, nah selanjutnya nih Bapak dan Ibu guru, kita beranjak ke tingkat 5 atau evaluasi. Nah, untuk soal evaluasi itu biasanya bagaimana? Biasanya pertanyaan itu harus dapat menilai bagaimana siswa menilai value dari suatu materi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini ada contoh formatnya nih yang Bapak dan Ibu guru juga bisa gunakan. Seperti apa pendapat Anda terkait pernyataan yang menyatakan jika harga barang naik, maka permintaannya ikut naik. Jadi lebih menanyakan pendapat pada para siswa terkait pernyataan, kemudian mengapa tindakan tersebut dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam suatu studi kasus, kemudian berdasarkan 2 pilihan di bawah ini, manakah yang Anda pilih untuk menyelesaikan studi kasus di atas. Oke, yuk Bapak dan Ibu guru kita sama-sama nih membuat soal C5 atau evaluasi. Mungkin soalnya juga tidak harus panjang-panjang ya Bapak dan Ibu guru ya. Oke, ayo Bapak dan Ibu, bagaimana nih kita bisa mengajak siswa kita menilai atau mengevaluasi pembelajaran atau materi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru melalui pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru nih. Masih ditunggu nih ya Bapak dan Ibu guru untuk soal-soal dari C5-nya. Ya, mungkin dari Bapak dan Ibu guru masih sibuk mengetik-mengetik ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita tunggu saja nih ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu guru yang lain juga boleh sekali nih untuk kirim-kirim jawabannya di kolom chat agar semakin ramai nih diskusi kita. Oke, ada dari Bu Nur Rahmah. Pada materi ancaman terhadap Oke, oh ternyata hilang nih kamunya. Oke, maaf belum selesai. Oke, tidak apa-apa Bu Nur Rahmah. Kita masih tunggu kok Bu untuk ketik-ketikannya Ibu. Oke, Bapak dan Ibu guru lain juga boleh sekali ya Bapak dan Ibu untuk sharing nih terkait dengan soal-soal C5-nya Bapak dan Ibu guru.
Oke, apakah belum selesai Bapak dan Ibu guru mengetiknya? Sepertinya belum ya. Oke, masih ditunggu Ibu, tidak apa-apa. Waktu kita masih banyak nih. Oke, dari Pak Rahmat. Mengapa BI mengambil kebijakan berupa menjual surat berharga negara guna mengurangi jumlah uang yang beredar? Oke, jadi di sini siswa ini ya Pak, menanggapi nih, kenapa nih BI mengambil kebijakan tersebut menurut mereka? Oke, mantap sekali. Kemudian dari Bu Nur Alina, suatu wilayah di Indonesia mayoritas penduduknya berpotensi sebagai peternak sapi. Kotoran sapi yang dihasilkan di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kadar gas rumah kaca di atmosfer. Berikan solusi yang tepat untuk kotoran sapi yang dihasilkan di wilayah tersebut. Oke, kalau misalnya yang ini menurut Bapak dan Ibu C5 atau C6 nih? Kalau menurut Bapak dan Ibu guru yang lain bagaimana? Untuk pertanyaan dari Bu Nur Alina. Oke, C6 ya. Oke, tidak apa-apa Bu Nur Alina bisa menyimpan jawaban untuk nanti di bagian C6 begitu. Oke, nah sudah banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Pada materi ancaman terhadap negara di bidang sosial budaya, salah satu solusi yang dilakukan pemerintah adalah mengajarkan budaya daerah ke semua sekolah. Apakah menurut kalian itu sudah tepat atau belum? Berikan argumentasimu. Oke, mantap sekali nih Bu Nur Rahma. Jadi meminta penilaian siswa ya terhadap kebijakan pemerintah nih ya Bu Nur Rahma. Oke, mantap. Kemudian dari Bu Alia Ulfah, apabila diketahui hasil produksi sepeda pada bulan Februari ialah 360 buah dan hasil produksi sepeda pada bulan April adalah 3.240 buah, kemudian hasil produksi mengikuti barisan geometri apabila ingin ditemukan total seluruh produksi sepeda dari bulan Januari ke Desember, rumus manakah yang akan digunakan? Oke, jadi membantu menilai kedua rumus, membandingkan kedua rumus, kemudian memberikan alasan. Oke, mantap. Kemudian ada dari Bu Nora nih, suatu bioma dihuni oleh hewan-hewan yang mampu menyimpan air, ular, rodensial, dan sem. Tumbuhannya adalah xerophyt dan tumbuhan semusim, sedangkan curah hujan mencapai 25 cm per tahun. Evaporasi tinggi suhu siang dengan malam yang sangat jauh berbeda, yaitu 40 derajat dan 50 derajat, sedangkan mencapai 0 derajat pada malam hari. Oke, bioma ini adalah oke. Kemudian, seorang penjual ikan mendapatkan 32 kilogram dan lain sebagainya. Wah, panjang-panjang sekali nih soal-soal Bapak dan Ibu guru. Oke, kalau Bu Sylvia, berarti berapa kilogram? Oke, udang yang dapat dibeli penjual tersebut dan berapa modal untuk menjual ikan. Oke, jadi lebih mengevaluasi ya Bu Sylvia. Kemudian Bu Elsie, berapakah setidaknya nilai minimal yang didapatkan siswa agar tercapai keinginan Pak Amin? Oke, kemudian Bu Luh, apa yang harus Anda lakukan terkait kinerja bawahan Anda itu? Oke, jadi lebih menanyakan terkait persepsi dirinya. Oke, mantap nih Bapak dan Ibu guru untuk pertanyaan-pertanyaan C5. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian ada tambahan lagi nih dari pertanyaan Bu Laili, yang mana menanyakan alasannya ya Bapak dan Ibu guru terkait fenomena yang terjadi. Hal ini bisa menjadi alasan. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas jawaban-jawabannya yang berupa soal gitu ya di kolom chat. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu ke soal yang tingkat 6 nih Bapak dan Ibu guru atau menciptakan. Oke, di sini juga ada Bu Riza. Pertanyaannya cukup panjang. Kemudian berapa lama Kak uang ayah yang dapat terkumpul? Oke, mantap Bu Riza. Terima kasih Bu Riza. Dan Bapak dan Ibu guru lain yang sudah menjawab di kolom chat. Nah, kita beranjak ke pertanyaan yang ke-6 nih ya Bapak dan Ibu guru. Atau tingkat ke-6. Yang mana tahap menciptakan. Nah,
Yang mana pada soal 6 biasanya memberikan pertanyaan yang menuntut pemecahan masalah dan juga mencakup banyak solusi. Oke, seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Nur Alina ya. Bu Nur Alina kalau itu termasuk tahap atau soal tingkat C6 yang mana meminta solusi nih Bapak dan Ibu guru. Selain itu, Bapak dan Ibu guru juga bisa menggunakan format atau contoh pertanyaan yang ada di bawah ini. Seperti contohnya strategi pemasaran apa yang bisa Anda ubah untuk meningkatkan penjualan perusahaan, atau bagaimana Anda menguji keberhasilan penjualan suatu produk, atau cara apa yang akan Anda rancang untuk mengatasi konsumen yang komplain dengan pesanannya. Oke, tidak apa-apa Bu Maria. Semangat Ibu untuk pendidikan anaknya. Oke, yuk Bapak dan Ibu guru kita membuat soal C6 nih. Kiranya bagaimana nih Bapak dan Ibu guru bisa mengajak para siswanya untuk menciptakan hal baru dari materi atau konsep yang Bapak dan Ibu guru sudah sampaikan nih pada pembelajaran Bapak dan Ibu guru. Oke, mungkin Bapak dan Ibu guru butuh waktu ya untuk mengetik begitu. Boleh sekali ini Bapak dan Ibu guru. Kita sama-sama membuat soal C6 atau menciptakan, di mana menuntut pemecahan masalah dan juga banyak solusi-solusi ini. Oke, Bapak dan Ibu guru juga boleh banget loh memakai format atau contoh pertanyaan yang ada di sini. Jadi tidak perlu panjang-panjang seperti itu. Oke, kita masih tunggu ya Bapak dan Ibu guru untuk jawabannya. Oke, adakah yang sudah selesai Bapak dan Ibu guru membuat soal C6 ini? Sepertinya belum nih ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ada dari Bu Nur Alina, buatlah rancangan pembangkit listrik sederhana dengan menggunakan sumber energi alternatif yang tersedia di lingkungan tempat tinggal kalian. Oke, kemudian dari Pak Rahmat, langkah apa yang Anda ambil sebagai penjual online jika kondisi di pasaran sudah terjadi perang harga? Kemudian dari Bu Novi, di hotel di tempat Anda bekerja menerima pemesanan sebuah event. Atasan Anda menunjuk Anda sebagai ketua penyelenggara. Hal apa yang akan Anda persiapkan untuk merancang kegiatan tersebut agar sukses? Oke, kemudian dari Bu Nur Rahma, dalam mengatasi nasionalisme yang makin berkurang pada remaja, buatlah rancangan strategi kampanye di media sosial. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Kita tunggu ya jawaban dari Bapak dan Ibu guru yang lain ya. Masih belum selesai nih rasanya dalam mengetik-ngetik nih ya. Oke, dari Bu Laili. Pembukaan lahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan penebangan pohon sebenarnya termasuk dalam kearifan lokal. Apa pendapatmu tentang pernyataan tersebut dan bandingkan dengan kegiatan pembakaran hutan yang terjadi saat ini? Oke, kemudian dari Bu Yantiza, ambillah data penjualan ikan di TPI tempatmu selama 1 minggu, kemudian buatlah diagram batang dan juga diagram lingkarannya. Oke, mantap Bapak dan Ibu Guru. Kita masih tunggu nih jawaban Bapak dan Ibu Guru yang lain. Jadi create ya Bapak dan Ibu Guru, jadi menciptakan sesuatu baik itu tadi strategi pemasaran maupun diagram batang dan lain sebagainya. Oke, dari Bu Elsi. Operasi pembagian pada bilangan bulat adalah inverse dari operasi perkalian. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan dan juga contohnya. Oke. Kita masih tunggu ya, Bapak dan Ibu Guru. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu Guru yang mau menambahkan lagi pertanyaannya?
Oke. Karena sudah cukup ya Bapak dan Ibu Guru untuk pertanyaan C6 ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya boleh nggak nih Bapak Ibu Guru untuk lanjut ke bagian selanjutnya? Boleh sekali untuk drop di kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu Guru masih ada yang mengetik nih. Takutnya masih ada yang mengetik. Atau boleh lanjut nih dari Bapak dan Ibu Guru. Oke, halo Bapak dan Ibu Guru. Boleh lanjut? Oke lanjut, silakan. Oke, ternyata ada nih dari Bu Reren. Suatu campuran yang bersifat koloid, larutan, dan suspensi. Bagaimana cara Anda menguji campuran yang bersifat koloid? Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu Guru ya. Oke, mungkin untuk Bapak dan Ibu Guru yang masih mengetik-ngetik, nah nanti masih tetap bisa dibaca. Oke, dari Bu Nora juga pertanyaannya sudah panjang sekali ya Bu Nora. Terima kasih banyak Bu Nora. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu Guru ke materi yang selanjutnya nih Bapak dan Ibu. Oke, Pak Muryadi sudah bergabung lagi nih rasanya. Oke, sebelum itu nih Bapak dan Ibu Guru, kita lanjut ke dampak positif dari berpikir tingkat tinggi. Nah, menurut Bapak dan Ibu Guru, kira-kira dampak positif dari berpikir tingkat tinggi itu apa saja sih? Boleh dong Bapak dan Ibu Guru sharing-sharing terkait dengan berpikir hot. Itu dampak positifnya ada apa saja? Mungkin dari Bapak dan Ibu Guru ada yang mau raise hand dan mau sharing secara langsung juga boleh sekali. Dampak positif berpikir tingkat tinggi. Oke, dari Bu Elsie. Silakan Bu Elsie. Baik, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya dampak positif dari berpikir tingkat tinggi ini adalah karena siswa kan sudah dibiasakan untuk menyelesaikan, dihadapkan dengan masalah-masalah yang membutuhkan solusi tanpa, maksudnya solusinya harus dipikirkan dahulu, tidak langsung dapat begitu saja. Kemudian siswa juga berlatih untuk berkolaborasi, kemudian sharing dengan kelompoknya. Jadi dampaknya adalah siswa lebih terlatih atau berempati dengan lingkungannya atau dengan sekitarnya. Kemudian untuk karena SMK ke kuliah, dia lebih siap menghadapi tugas-tugas di kuliah, kan sudah rata-rata memang berpikir tingkat tinggi ini karena mereka menemukan solusi, dihadapkan kepada masalah, terus nanti mencari penyelesaian seperti apa sampai masalah tersebut selesai gitu. Jadi kalau menurut saya dampak positifnya melatih siswa punya daya juang gitu. Jadi banyak sekali dampak positifnya, daya juang, terus berempati dengan lingkungannya, pikirannya juga tidak mentok di situ saja gitu, karena sudah berhubungan dengan materi-materi yang kontekstual, sudah yang kebaruan, keterkinian begitu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Elsie atas jawabannya. Jadi kalau menurut Bu Elsie tadi dampak positifnya adalah mereka lebih berempati kepada lingkungannya. Kemudian terbiasa untuk memecahkan permasalahan suatu masalah begitu. Terbiasa dengan tugas-tugas yang mungkin nanti akan mereka hadapi nih di jenjang perkuliahan. Oke, mantap sekali Bu Elsie. Terima kasih banyak Bu Elsie atas jawabannya. Kemudian di sini ada nih jawaban dari Pak Muryadi, membiasakan menghadapi permasalahan dan juga menyelesaikannya. Oke, kemudian dari Bu Yandriza, prinsipnya dapat dipakai siswa untuk memecahkan masalah sehari-harinya. Oke, dari Pak Astra, berpikir tingkat tinggi menjadi modal individu dalam menghadapi dunia nyatanya nantinya. Oke, dari Bu Nora, membudayakan berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif. Dan juga meningkatkan keterampilan bertanya. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru atas jawaban-jawabannya. Kita buka saja dan kurang lebih tadi juga sudah disebutkan ya oleh Bapak dan Ibu Guru terkait dengan dampak positifnya nih. Jadi betul sekali nih Bapak dan Ibu Guru melatih pemikiran kritis dan juga penalaran. Mereka akan terbiasa nih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah begitu ya Bapak dan Ibu Guru. Sehingga mereka akan lebih siap nih dalam menghadapi baik itu dunia pekerjaan maupun dunia perkuliahan begitu. Kemudian mengurangi ketergantungan untuk menghafal karena mereka tidak hanya menerima materi yang mana menghafal dan juga memahami, namun memprosesnya lebih lanjut.
yaitu dengan menganalisisnya, mengevaluasinya, sampai pada menciptakan solusi atau menciptakan sesuatu hal baru dari konsep yang dipelajarinya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas nih Bapak dan Ibu guru, karena kan tahapan yang tertinggi pada taksonomi Bloom itu adalah menciptakan begitu ya Bapak Ibu guru. Jadi mereka akan lebih terlatih nih untuk berpikir kreatif sedini mungkin, sedari Bapak dan Ibu guru memperkenalkan kemampuan berpikir hot ini. Oke, nah selanjutnya strategi menerapkan pembelajaran tingkat tinggi. Nah, ini ada beberapa strategi nih ya, Bapak dan Ibu guru. Kita buka saja. Yang pertama nih, Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru bisa membantu siswa untuk memahami apa itu pembelajaran tingkat tinggi dan mengapa mereka tuh harus menghadapi pembelajaran tingkat tinggi. Begitu. Kemudian juga Bapak dan Ibu guru bisa membantu mereka untuk menganalisis terkait dengan kekuatannya, kemudian tantangannya, dan juga kelemahannya. Untuk mereka itu bisa mengantisipasi hal tersebut dan juga membiasakan untuk berpikir tingkat tinggi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, selain Bapak dan Ibu guru memperkenalkan pembelajaran tingkat tinggi kepada para siswa, Bapak dan Ibu guru menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya nih. Sepertinya tadi Bapak dan Ibu guru juga sudah banyak yang menyebutkan kalau misalnya berpikir tingkat tinggi itu ya menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya gitu. Jadi mereka akan terbiasa dengan keterkaitan itu begitu. Kemudian yang selanjutnya ajak siswa untuk membuat kesimpulan. Nah, seperti contohnya nih ya Bapak dan Ibu guru di soal yang tadi kita bahas, Bapak dan Ibu guru itu bisa mengajak mereka untuk membuat kesimpulan dari soal-soal yang atau fenomena-fenomena yang Bapak dan Ibu guru itu tulis dalam suatu persoalan begitu. Jadi bisa melatih mereka untuk membuat kesimpulan dari soal-soal tersebut atau fenomena-fenomena yang memang sedang booming nih ya Bapak dan Ibu guru di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang keempat adalah dorong siswa untuk berani bertanya. Jadi kelas yang mana itu mampu menciptakan suasana di mana mereka itu bebas bertanya tanpa adanya rasa takut mendapatkan respon negatif dari guru maupun dari teman sebayanya, itu akan menciptakan kondisi kelas itu yang kreatif dan juga mereka akan berani gitu ya untuk bertanya dan akan terbiasa untuk berpikir kreatif. Oke, jadi itu dia Bapak dan Ibu guru untuk strategi-strateginya. Kemudian ada lagi nih Bapak dan Ibu guru, yaitu mengajarkan siswa cara memecahkan masalah. Nah, yang tadi kan Bapak dan Ibu guru juga sudah sempat bahas ya, kalau misalnya soal pembelajaran tingkat tinggi itu akan melatih mereka untuk memecahkan masalah. Bapak dan Ibu guru bisa mengajarkan siswa cara memecahkan masalah step by step-nya atau langkah demi langkahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membayangkan film dalam pikiran. Nah, ini menjadi cara belajar yang unik nih, Bapak dan Ibu guru. Di mana ketika Bapak dan Ibu guru sedang menjelaskan suatu konsep, Bapak dan Ibu guru meminta para siswanya tuh untuk membayangkan seperti ada film gitu di dalam pikirannya. Misalnya Bapak dan Ibu guru sedang menjelaskan terkait fenomena gunung meletus gitu ya. Mereka diminta untuk membayangkan bagaimana tuh gunung meletus, mengeluarkan lava, lahar, dan lain sebagainya. Kemudian meminta mereka untuk memberikan pernyataan gitu, kiranya apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari gunung meletus itu, baik itu kepada lingkungan atau mungkin pada manusia, kerugian manusia dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bisa menjadi cara belajar yang cukup unik nih ya Bapak dan Ibu guru dengan membayangkan suatu film di dalam pikirannya. Oke, kemudian mendorong siswa untuk menguraikan jawaban mereka. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa untuk memberikan pertanyaan pemantik nih ya di awal, kemudian meminta mereka untuk menjawab secara rinci. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan metode inquiry dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk metode inquiry sendiri nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya nih ya Bapak dan Ibu guru. Oke, nah Bapak dan Ibu guru, sejauh ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran kontekstual dan juga metode inquiry, adakah pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru? Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembelajaran kontekstual dan juga metode inquiry, adakah yang ingin ditanyakan atau next atau lanjut Bapak dan Ibu guru?
Boleh sekali konfirmasi di kolom chat. Oke, dari Bu Nur Alina lanjut, dari Bu Elsa juga next, Pak Muryadi next, dari Bu Riza juga next. Dari Bapak dan Ibu guru lain mungkin ada yang sedang ketik-ketik pertanyaan? Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu guru ya. Oke. Karena lanjut, kita langsung saja nih ya Bapak Ibu guru untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita juga sudah hampir menunjukkan pukul 4 sore nih ya, WIB. Kalau di WITA mungkin sudah mau jam 5 dan di WIT sudah mau jam 6. Kita langsung lanjut saja nih. Oke Bapak dan Ibu guru, mungkin dari tadi kita sudah sempat berbicara terus-menerus tentang kontekstual dan juga inquiry, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan juga metode inquiry, begitu ya Bapak dan Ibu guru. Nah, kita akan langsung saja nih membuka materi ini. Oke, seperti biasa, Bapak dan Ibu guru akan ada diskusi di awal. Apakah sekolah Bapak dan Ibu telah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, kalau misalnya sudah menerapkan, kira-kira prinsip-prinsip apa saja sih yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu dalam merancang P5? Boleh sekali Bapak dan Ibu guru mungkin mau raise hand atau mungkin mau menjawab pertanyaan di kolom chat juga boleh sekali. Oke, kiranya prinsipnya apa saja nih Bapak dan Ibu guru dalam merancang P5? Oke, dari Bu Nora. Dipersilakan Bu Nora. Baik Mbak Fani, terima kasih. Oke. Untuk sekolah saya tuh belum melaksanakan penguatan profil Pancasila, tapi rencananya untuk ajaran baru besok itu akan dilaksanakan Mbak Fani. Nah, Oke. itu salah satunya situ saya sebagai koordinator. Jadi sekarang agak kesulitan sebenarnya ini Mbak Fani dalam merancang itu, Oke. karena semua program itu baru semua bagi saya gitu kan. Jadi sini kita sharing juga, kalau ada teman-teman yang udah paham tentang itu gitu kan, boleh dibagi ilmunya gitu kan. Nah, di sini saya mencoba Mbak Fani untuk merancang prinsip yang perlu dikembangkan. Di situ ada 5. Oke. 5 itu Ada apa saja, Bu? yaitu diantaranya itu ya gotong royong, kemudian di sana ada bernalar kritis, ada inovatif, kemudian berkebinekaan, kemudian satu lagi kearifan lokal. Ya. Ya saya masih belum begitu paham Mbak Fani gitu kan. Cuman kalau ada teman-teman lebih paham, mohon di-share gitu kan. Ya, makasih Mbak Fani. Oke, terima kasih juga Bu Nora. Jadi ternyata sekolah Bu Nora baru mau menerapkan ya di semester depan begitu ya Bu untuk P5 ini. Dan untuk prinsip-prinsipnya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Nora. Terima kasih banyak Bu Nora atas jawabannya. Oke. Oke, selanjutnya di sini juga sudah ada jawaban dari Pak Muryadi. Belum Mbak, baru persiapan. Oke. Juga ada jawaban dari Bu Elsa ternyata. Sudah Mbak, prinsip-prinsipnya menurut saya kolaborasi, keterbaruan, dan aplikatif. Oke, sedangkan menurut Bu Nur Alina, prinsipnya adalah holistic, contextual, student center, dan juga eksploratif. Oke, jadi betul sekali nih ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Nur Alina nih Bapak dan Ibu guru. Ternyata untuk prinsip yang diperlukan untuk merancang P5 adalah holistik atau keseluruhan, kontekstual, atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, student center, atau berpusat pada peserta didik, dan juga eksploratif. Nah, lagi-lagi kita bertemu dengan kontekstual nih ya, Bapak dan Ibu guru. Jadi untuk prinsip P5 ini berhubungan dengan prinsip kontekstual gitu. Oke, kita akan bahas nih ya, Bapak dan Ibu guru, untuk kontekstual ini atau pembelajaran kontekstual. Nah, Bapak dan Ibu guru, pembelajaran kontekstual ini adalah salah satu strategi yang diperlukan guru dalam pembelajaran tingkat tinggi adalah dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan juga keseharian siswa, sehingga materi akan mampu dipahami secara lebih mendalam. Ini dia esensi dari pembelajaran kontekstual ya, Bapak dan Ibu guru. Jadi berhubungan dengan kehidupan nyata dan juga keseharian siswa. Kemudian selanjutnya, pembelajaran kontekstual adalah sistem pembelajaran yang mengaitkan tindakan otak dengan pola penilaian yang memiliki makna
dengan cara menghubungkan konteks akademik dan konteks kehidupan nyata. Nah, hal ini akan membantu siswa untuk memahami materi secara lebih dalam dan juga bertahan secara jangka panjang dan bahkan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke. Oke, itu dia Bapak dan Ibu Guru untuk pembelajaran kontekstual, jadi lebih ke penerapannya atau, sejauh mana sih materi itu memang bisa dihubungkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan dari para siswa agar bisa lebih memahami materi secara mendalam dan juga bisa bertahan secara jangka panjang atau senantiasa diingat terus nih oleh para siswa, Bapak dan Ibu Guru. Oke, nah selanjutnya di sini Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Guru bisa menerapkan pembelajaran tingkat tinggi juga menggunakan metode inquiry nih Bapak dan Ibu Guru. Yang mana metode inquiry ini merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada keaktifan proses belajar siswa. Jadi menekankan pada prosesnya nih Bapak dan Ibu Guru. Melalui metode ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan juga meningkatkan kreativitas peserta didik serta melatih keterampilan berkolaborasi terbuka agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana nih cara untuk menerapkan metode inquiry ini? Nah, Bapak dan Ibu Guru, mungkin Bapak dan Ibu Guru yang sudah atau mengajar sains gitu ya, sudah tidak jauh-jauh nih dengan metode inquiry yang mana terdiri dari orientasi masalah, merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis atau dugaan sementara, kemudian mengeksplor, kemudian menguji dugaan sementara tersebut, kemudian membuat kesimpulan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru sering berada di lab gitu ya, untuk membuat laporan kan biasanya terdiri dari tahapan-tahapan ini ya Bapak dan Ibu Guru. Namun, untuk metode inquiry ini tidak hanya bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu Guru yang mengajar sains saja atau berada di laboratorium, melainkan bisa diterapkan pada semua mata pembelajaran. Dengan cara Bapak dan Ibu Guru bisa memberikan pertanyaan pemantik nih di awal, yang mana bisa menarik ketertarikan mereka untuk belajar dan juga melibatkan siswa dalam seluruh proses pembelajaran, begitu. Jadi dengan cara memberikan pertanyaan pemantik yang cukup menarik perhatian para siswa. Oke, Bapak dan Ibu Guru, karena waktunya juga sudah mau habis nih ya, Bapak dan Ibu Guru, kita langsung next saja ya ke sesi sharing nih. Bapak dan Ibu Guru, adakah yang mau sharing-sharing terkait dengan pengalaman pembelajaran tingkat tinggi dan juga kontekstualnya? Boleh sekali nih Bapak dan Ibu Guru untuk raise hand di sini. Boleh sekali. Oke, mungkin saya berikan kesempatan kepada 2 guru kali ya untuk sharing-sharing di sini terkait dengan pelaksanaan pengalaman pembelajaran tingkat tingginya. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang bersedia sharing-sharing-nya terkait pengalamannya? Oke, boleh Bapak dan Ibu guru untuk raise hand terlebih dahulu? Oke. Nah, sejauh ini mungkin Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan pembelajaran tingkat tinggi di sekolah begitu, dan di sini saya ingin mendengar nih, kiranya pengalaman Bapak dan Ibu guru dalam menerapkan pembelajaran tingkat tinggi itu seperti apa gitu? Mungkin bisa menginspirasi nih Bapak dan Ibu guru yang lain yang belum menerapkan atau mungkin, wah ternyata bisa loh pembelajaran dengan metode seperti itu, gitu. Adakah dari Bapak dan Ibu guru yang mau sharing-sharing? Ada nggak nih dari Bapak dan Ibu guru? Atau rasanya sudah di-sharing nih dari tadi di awal gitu? Oke, di sini ada Bu Nur Alina. Oke, dipersilakan Bu Nur Alina. Sharing mungkin sharing tentang kami bikin project P5 ya, Bu. Yang semester tadi kebetulan saya mengampu untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini anak-anak pertama-tama diminta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan atau isu-isu yang ada di lingkungan sekitar melalui wawancara dan observasi sendiri. Jadi anak-anak itu keliling sekolah, Bu. Kan kebetulan sekolah kita itu yayasan ya Bu, ada SD, SMP, SMA, mereka keliling sampai ke SD, sampai ke SMP itu wawancara sama orang-orang sekitar, sama penjaga kantin, sama guru-guru, sama tukang kebersihan, tentang mencari tahu menurut masyarakat itu permasalahan
yang ada di lingkungan kita itu apa saja. Baru nanti mereka bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing mencari solusi terhadap permasalahan tersebut melalui hasil karyanya berupa poster-poster infografis seperti itu Bu, yang tapi dari tulisan tangan masing-masing. Dan kemudian final aksinya itu mereka kampanye di sekitar lingkungan sekolah sambil membagikan bibit tanaman. Oke. Oke, wah menarik sekali nih pembelajaran dari Bu Nur Alina begitu ya. Dalam menerapkan proyek P5 di mana para siswanya diminta untuk mengidentifikasi masalah dan cara terjun langsung wawancara kepada lingkungan sekolahnya, begitu SD, SMP, SMA begitu ya Bu. Kemudian hasil akhirnya adalah create-nya itu adalah membuat poster dan juga sampai ke kampanye nih ya Bu, turun langsung nih ya, memberikan solusi dengan cara, oh perlu nih untuk kampanye gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Alina atas sharing-sharing-nya. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain adakah yang mau sharing juga nih terkait pembelajaran tingkat tinggi dan juga kontekstual seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Nur Alina? Mungkin ada juga nih programnya Bapak dan Ibu guru yang nggak kalah keren juga nih dengan Bu Nur Alina. Adakah dari Bapak dan Ibu guru? Oke. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah mepet nih ya Bapak dan Ibu guru, paling tadi saya memberikan waktu kepada Bu Nur Alina saja ya untuk sharing pengalaman pembelajaran tingkat tinggi. Terima kasih banyak Bu Nur Alina atas sharing-sharing-nya begitu ya. Karena waktu sudah mepet nih ya Bapak dan Ibu guru, saya izin untuk lanjut boleh ya Bapak dan Ibu guru ya? Mungkin juga Bapak dan Ibu guru punya agenda lain nih setelah ini. Oke, kita lanjut saja. Oke, Bapak dan Ibu guru, kita masuk ke sesi diskusi. Oke, apakah masuk sesi diskusinya? Oke, ternyata kita langsung masuk ke bagian penutup saja nih ya Bapak dan Ibu guru. Ternyata untuk latihan soalnya sudah cukup nih tadi di awal saja dan sudah cukup seru ya Bapak dan Ibu guru ya. Kita langsung ke bagian penutup saja, boleh di next Kak. Nah, Bapak dan Ibu guru, karena kita sudah di penghujung acara nih ya, Bapak dan Ibu guru, maka Bapak dan Ibu guru boleh sekali nih untuk mengisi absensi dan evaluasinya. Linknya ada di layar dan nanti akan dibantu di-share di kolom chat. Bapak dan Ibu guru bisa klik saja linknya. Kemudian Bapak dan Ibu guru jangan lupa untuk memilih webinar pedagogik ke-9 ya, Bapak dan Ibu guru. Oke. Waktunya dipersilakan Bapak dan Ibu guru untuk mengisi absensi dan juga evaluasi ini. Apakah 1 menit cukup? Cukup ya Bapak dan Ibu guru ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat agar saya bisa next ke agenda kita yang berikutnya. Oke, dipersilakan Bapak dan Ibu guru untuk mengisi absensi dan evaluasi. Mungkin bisa di-play Kak sound-nya. Ya, belum ada suaranya sih. Oke. Sambil tanya Mbak Fani, program ITF 2 itu sampai September ya? Oke, kurang lebih Agustus akhir ya, Pak Rahmat, atau mungkin September awal gitu untuk program ini. Jadi kita sebentar lagi nih Bapak dan Ibu guru selesai. Semangat ya Bapak dan Ibu guru ya. Ingat di saat kita masih 7. Oke, 2 bulan lagi nih Bapak dan Ibu guru. Oke, dari Bu Nur Alina sudah, Bu Novi juga sudah, Bu Riza juga sudah, Leli juga sudah. Oke, Bapak dan Ibu guru, apakah sudah juga yang lain? Kita matematika, masihkah kau ingat
lagu di radio. Oke, berhubung kita programnya tinggal 2 bulan lagi ya Bapak dan Ibu Guru. Jadi saya harap semangatnya Bapak dan Ibu Guru ditambah lagi nih ya. Sampai nanti akhir program kita akan ada keseruan lah intinya di ujung program ini. Semangat selalu Bapak dan Ibu Guru. Oke, karena sudah boleh sekali Kak untuk di next slide-nya. Oke, karena sudah nih ya Bapak dan Ibu Guru, kita tak lupa juga nih ya Bapak dan Ibu Guru untuk foto bersama nih Bapak dan Ibu Guru untuk kenang-kenangan. Jadi mari Bapak dan Ibu Guru yang masih belum on cam gitu ya, kita on cam terlebih dahulu, kita bikin kenang-kenangan untuk webinar kita yang ke-9 ini gitu. Oke, wah sudah mulai bermunculan nih wajah-wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu Guru ITF fase 2. Oke, yang belum on cam boleh sekali nih, masih ditunggu nih Bapak dan Ibu Guru. Oke. Oke, sudah? Oke. Saya hitung ya Bapak dan Ibu Guru ya. Di hitungan ke-3. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekarang gaya kali ya Bapak dan Ibu Guru. Oke Pak Irwan, tidak apa-apa, tidak on cam. Kita gaya gimana nih Bapak dan Ibu Guru, ada yang punya ide nggak nih? Gayanya mau kayak gimana? Oke, mungkin ITF FKS fase 2 gini kali ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir nih Bapak dan Ibu Guru, kita gaya mantap seperti ini. Oke, saya hitung ya Bapak dan Ibu Guru ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru atas partisipasinya dan kehadirannya ya pada webinar pedagogi kita yang ke-9. Paling itu saja, kita sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya dan juga berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak untuk ceritanya hari ini, keceriaannya hari ini, dan keseruannya hari ini begitu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila selama pembawaan webinar ada kata-kata yang kurang berkenan ya di hati Bapak dan Ibu Guru. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada webinar pedagogi selanjutnya Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan happy weekend Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Terima kasih Mbak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Let's make mohon izin. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Oke, Bapak Ibu, untuk Zoom meetingnya izin saya tutup ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Fani, Mbak Sinta. Selamat beraktivitas.